Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia dengan NPM 2310067. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum lingkungan dan perubahan iklim, pembelajaran dari legislasi internasional dan penguatan regulasi Indonesia. Oke, yang pertama konteks global. Perubahan iklim saat ini tidak lagi dipahami sebagai isu lingkungan semata, melainkan telah menjadi persoalan hukum dan kebijakan pembangunan nasional di berbagai negara. Dampak perubahan iklim seperti kenaikan suhu global, cuaca ekstrim, dan kerusakan ekosistem memengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga ketahanan pangan. Dalam satu dekade terakhir, banyak negara mulai memasukkan target iklim ke dalam undang-undang. Tujuannya adalah agar kebijakan iklim memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak mudah diubah hanya karena pergantian pemerintah atau kepentingan politik jangka pendek. Dengan menjadikan perubahan iklim sebagai isu hukum, negara berusaha memastikan adanya kepastian dan konsistensi kebijakan jangka panjang. Selanjutnya, tren regulasi negara maju. Negara-negara maju menunjukkan pola regulasi yang relatif seragam dalam menangani perubahan iklim. Pertama, mereka menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca yang mengikat secara hukum. Artinya pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk mencapai target tersebut. Kedua, negara maju menggunakan carbon pricing, yaitu mekanisme pemberian harga pada emisi karbon agar aktivitas yang mencemari lingkungan memiliki konsekuensi ekonomi. Carbon pricing dapat berbentuk pajak karbon atau sistem perdagangan emisi. Ketiga, mereka merancang kebijakan transisi energi jangka panjang yang terukur dan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadikan kebijakan iklim lebih stabil dan tidak mudah berubah karena tekanan politik jangka pendek. Selanjutnya, relevansi bagi Indonesia. Bagi Indonesia, pembelajaran dari negara maju menjadi sangat penting karena tantangan perubahan iklim semakin kompleks. Sementara kerangka hukum nasional masih bersifat umum. Regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terkait target emisi, mekanisme pengawasan, dan instrumen ekonomi lingkungan. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa regulasi iklim yang efektif harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum, insentif ekonomi yang tepat, dan jaminan keadilan sosial. Ketiga unsur ini penting kebijakan iklim dapat diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha sekaligus efektif dalam penurunan emisi. Selanjutnya, kebijakan hukum lingkungan Norway. Norwegia membangun kebijakan iklimnya melalui Climate eh, Change Act 2017, yaitu undang-undang yang menetapkan target iklim jangka menengah dan jangka panjang secara mengikat. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah melakukan evaluasi berkala dan melaporkan kemajuan kebijakan iklim kepada parlemen. Dengan mekanisme ini, kebijakan iklim Norwegia tetap konsisten lintas pemerintahan. Artinya, siapapun pemerintah yang berkuasa terikat pada target iklim yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya, kerangka hukum iklim carbon pricing. Aktivitas kebijakan iklim Norwegia diperkuat melalui penerapan carbon pricing, yaitu kebijakan pemberian harga terhadap emisi karbon. Norwegia telah menerapkan pajak karbon sejak lama dan juga berpartisipasi dalam EU ETS Emission Trading System. EU ETS adalah sistem perdagangan emisi Uni Eropa, di mana perusahaan wajib memiliki izin emisi dan dapat memperjualbelikannya. Sistem ini menciptakan tekanan ekonomi agar perusahaan mengurangi emisi, karena semakin besar emisi yang dihasilkan, semakin besar biaya yang harus ditanggung. Pendapatan dari pajak karbon di Norwegia dikembalikan untuk kepentingan sosial dan mitigasi lingkungan, sehingga meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan iklim. Selanjutnya, energi terbarukan. Norwegia berhasil menurunkan emisi melalui dominasi energi terbarukan, khususnya hydropower atau pembangkit tenaga air. Selain itu, Norwegia juga mendorong penggunaan kendaraan listrik melalui berbagai insentif fiskal. Namun, pengalaman Norwegia juga menunjukkan bahwa transisi energi tidak lepas dari tantangan seperti konflik lahan dan perlindungan hak masyarakat adat. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan lingkungan harus memperhatikan aspek keadilan sosial agar tetap berkelanjutan. Selanjutnya, kebijakan hukum lingkungan Jerman. Jerman menerapkan Federal Climate Change Act, yaitu undang-undang iklim yang membagi target emisi ke setiap sektor, setiap energi, industri, transportasi, dan pertanian. Jika suatu sektor gagal mencapai target, kementerian terkait wajib menyusun langkah korektif.
Pendekatan ini membuat tanggung jawab penurunan emisi menjadi lebih jelas dan tidak bersifat abstrak, karena setiap sektor memiliki kewajiban yang terukur. Selanjutnya, hukum iklim sektoral dan EU ETS. Sebagai negara anggota Uni Eropa, Jerman menggunakan EU ETS sebagai instrumen pasar utama untuk menekankan emisi sektor industri dan energi. Sistem ini diperkuat melalui kebijakan Fit for 55, yaitu kebijakan Uni Eropa yang menargetkan penurunan emisi sebesar 55% pada tahun 2030 dibandingkan 1990. Reformasi ini memperketat batas emisi dan memperluas cakupan sektor, sehingga mendorong percepatan inovasi teknologi rendah karbon. Selanjutnya, transisi batu bara. Penghematan batu bara, penghentian penghentian batu bara di Jerman dilakukan melalui pendekatan eksklusif dengan membentuk Cool Commission, yaitu komisi yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, serikat pekerja, dan masyarakat. Pendekatan ini menerapkan transisi berkeadilan just transition, yaitu transisi menuju ekonomi rendah karbon yang tetap melindungi pekerja dan daerah terdampak, sehingga kebijakan iklim memiliki legitimasi sosial yang kuat. Selanjutnya, kebijakan hukum lingkungan Selandia Baru. Selandia Baru menetapkan target net zero emission, yaitu kondisi yang dimana jumlah emisi yang dilepas seimbang dengan yang diserap melalui Zero Carbon Edge. Undang-undang ini menjabarkan target tersebut dalam anggaran emisi 5 tahunan yang berfungsi sebagai peta jalan nasional. Selanjutnya, lembaga independen. Untuk memperkuat akuntabilitas kebijakan iklim, Selandia Baru membentuk Climate Change Commission, yaitu lembaga independen yang memberikan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan dan memantau kebijakan pemerintah. Keberadaan lembaga ini memastikan bahwa kebijakan iklim tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan politik, tetapi juga berdasarkan kajian ilmiah. Selanjutnya, nilai adat dan keadilan iklim. Kebijakan iklim Selandia Baru mengintegritaskan prinsip Te Tiriti Owaitangi, yaitu perjanjian dasar yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat adat Maori. Prinsip ini menekankan kemitraan, perlindungan hak adat, dan keadilan sosial dalam kebijakan lingkungan. Selanjutnya, kelemahan regulasi Indonesia. Di Indonesia, UU Nomor 32 Tahun 2019 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum secara spesifik mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Instrumen ekonomi lingkungan belum optimal dan koordinasi antar sektor masih lemah. Selanjutnya, GAP negara maju. Dibandingkan negara maju, Indonesia masih belum memiliki emisi yang mengikat secara hukum secara MRV, monitoring, reporting, verification, atau pemantauan dan verifikasi masih lemah. Pasar karbon belum berjalan efektif, serta belum ada lembaga iklim independen. Selanjutnya, hambatan penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan Indonesia terhambat oleh fragmentasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas teknis aparat, kualitas data lingkungan yang rendah, serta sanksi yang belum menimbulkan efek jerah. Selanjutnya, konflik ekonomi dan lingkungan. Kasus sektor sawit dan nikel menunjukkan benturan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan perlindungan lingkungan. Keuntungan ekonomi seringkali lebih diprioritaskan dibandingkan dampak ekologis jangka panjang. Selanjutnya, instrumen untuk menjembatani kepentingan ekonomi dan lingkungan. Konsep ekonomi hijau mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan industri bersih. Sementara itu, transisi berkeadilan memastikan bahwa peralihan ekonomi rendah karbon tetap melindungi pekerja dan masyarakat terdampak melalui pelatihan ulang dan dukungan sosial. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.